Dunia sungguh sempit. Bab 145. Meskipun ada payung Gunadi, Yuki masih basah kuyup. Dan di pagi hari dia sakit kepala dan sakit tenggorokan. Tetapi dia menerima pemberitahuan wawancara tahap kedua dari Capricorn. Yuki bergegas ke Capricorn hanya untuk melihat apotek di sebelah gedung kantor. Dia masuk dan pergi untuk membeli obat flu. Jika nanti saat wawancara hidung masih terus flu, nanti akan sangat memalukan baginya. Ketika sedang memilih obat yang ada di rak obat, terdengar dua suara perempuan juga sedang berbelanja dan berbicara. Nada suara seorang gadis itu agak sinis. Pacar Tuan Rehan itu benar-benar banyak maunya. Takut aku tidak ada kerjaan, sengaja menelponku, meminta aku jangan lupa membelikan obat untuk Tuan Rehan. Suara wanita yang agak pendek terkejut. Kamu membeli obat untuk Tuan Rehan? Tuan Rehan kenapa? Gadis itu mengangkat bahu. Tuan Rehan tampaknya masuk angin dan ia batuk-batuk di rapat pagi hari. Kemarin dia kehujanan. Gadis pendek itu bercanda. Tuan Rehan selalu batuk di ruang konferensi. Mungkin ada banyak perempuan yang menyayanginya. Gadis itu tidak terima dan berkata, "Kamu jangan ngomong deh. Itu benar. Aku juga tidak bisa memahaminya. Tuan Rehan juga sudah punya pacar. Kenapa masih banyak orang yang tergila-gila padanya? Tampaknya tidak ada pria lain selain Tuan Rehan." Grup Realtek Tuan Rehan. Sangat jelas mereka sedang membicarakan Rehan. Ternyata Rehan sudah punya pacar. Hati Yuki di bawah tekanan saat itu merasa tidak nyaman. Agak sedikit sakit. Mengapa tidak bisa lepas dari bayangan Rehan? Tiba-tiba saat buru-buru mengambil obat yang dibayarkan ke kasir, gadis itu tadi tiba-tiba menunjuk keluar jendela, menabrak bahu seorang gadis pendek. "Hei, lihat. Baru kita bicarakan tadi. Pacar Tuan Rehan sudah datang." Yuki memandang keluar jendela dengan gadis pendek itu. Di sebelah taman bunga di sisi jendela, berdiri seorang gadis muda dengan rambut bergelombang besar. One piece renda putih yang indah dan elegan. Syal pada Hermes yang membuat wajah putih terlihat sangat cerah. Ini keindahan yang langka pada seorang wanita cantik. Wow, tidak heran itu bisa menonjol dari begitu banyak wanita dan menjadi pacar sejati Tuan Rehan. Dia itu benar-benar sangat cantik. Gadis pendek itu terus terkagum. Yuki menelan obat ke tenggorokannya dan berjalan pergi dengan cepat. Setelah menyelesaikan pembayaran, keluar dari apotek. Rok ronda putih masih berdiri di sisi jalan. Dia sedang menelpon. Jari-jari batu gioknya terpragulasi dan tanin merah cerah bersinar dengan kilau menyilaukan di bawah sinar matahari. "Rehan, aku menunggumu di perusahaanmu di lantai bawah. Hari ini cuaca agak hangat. Orang-orang masih memakai syal dan mereka terbakar panas. Kamu cepat turun ya." Suaranya lembut dan tidak terlalu manja. Yuki menahan keinginan untuk melihatnya lagi dan mempercepat langkah kakinya. Yuki mendengarnya tersenyum lagi dan suaranya sangat rendah. "Kamu masih sangat malu untuk bertanya padaku.
Tadi malam, kamu menanam begitu banyak stroberi di leherku. Bagaimana kamu bisa menyembunyikannya tanpa mengenakan syal? Tadi malam, leher, stroberi. Hati Yuki tiba-tiba mengalami seperti buntu dan langkahnya semakin cepat. Hei Nona, barang-barangmu jatuh. Wanita itu tiba-tiba meraih telepon di tangannya dan berteriak pada Yuki di belakangnya. Oh, Yuki menunduk dan melihat ketika itu obatnya di tas jatuh ke tanah. Dia baru menyadarinya. Terima kasih. Yuki mendongak dan memandangi wanita dengan rok rendah itu dan suasana hatinya gundah. Wanita itu tersenyum padanya dan membuat gerakan sopan. Dia berkata, "Tidak apa-apa, hanya seorang gadis yang melewati jalan menjatuhkan sesuatu. Saya mengingatkannya. Rehan, apakah kamu masih flu? Aku khawatir sekali loh." Ketika Yuki berjalan ke gedung Cavercon dan menemukan kantong obat di dalam tasnya, dia menemukan bahwa kotak obat itu telah tertindih olehnya sendiri. Wawancara sangat lancar. Tahap kedua dan ketiga dilakukan bersamaan. Pemberitahuan hasilnya akan segera keluar. Setelah wawancara selesai, Yuki memikirkannya dan memutuskan untuk pergi mencari Gunadi untuk mengucapkan terima kasih. Biasanya, proses wawancara perusahaan besar relatif lambat. Setelah satu tahap wawancara ke tahap wawancara berikutnya, biasanya membutuhkan waktu 1 minggu. Kali ini bisa begitu lancar, itu pasti karena Gunadi. Di kantor Gunadi, setelah mendengarkan Yuki mengucapkan terima kasih, Gunadi tersenyum. Yuki, aku benar-benar mendesak untuk mengatur wawancara sesegera mungkin. Tapi aku juga memiliki keegoisanku. Jadi, kamu tidak perlu berterima kasih kepadaku. Keegoisan pribadi? Yuki tidak mengerti maksudnya. Gunadi tersenyum sangat elegan dan berkata, "Kali ini kami menghabiskan banyak usaha dan meraih bisnis dengan grup Realtek. Kamu seharusnya sudah mendengar tentang Rehan, perusahaan terkemuka di kota C yang memiliki sumber daya keuangan yang kuat." Yuki mengangguk dan menunggu Gunadi untuk melanjutkan. CEO Grup Realtek sangat terkenal dan tingkat ketenarannya tinggi. Rencana perencanaan umum tidak bisa masuk ke matanya. Aku melihat CPMO mengatakan bahwa propaganda dana bantuan anak autistik dunia adalah rencanamu. Propaganda yang aku lihat sangat novel dan kreatif. Jadi, aku ingin merekrutmu tepat waktu dan bergabung dengan tim perusahaan grup Realtek untuk menyelesaikan bisnis dengannya. Gunadi menyelesaikan pembicaraannya dan menunggu tanggapan dari Yuki. Lagi-lagi Rehan. Ini adalah reaksi pertama Yuki. Namun dia masih tersenyum dengan sopan dan profesional. Merupakan kehormatan besar untuk bergabung dengan Cavercon. Sesegera mungkin telah bergabung dengan pekerjaan itu. Aku akan melakukan yang terbaik untuk melakukan proyek ini. Gunadi mengangguk puas dan menambahkan, Yuki, kamu harus siap secara psikologis untuk kesulitan proyek ini. CEO Grup Realtek ini telah mementingkan kasus perencanaan ini. Waktu itu rencanamu akan harus diperlihatkan padanya. Nantinya akan banyak interaksi mengenai pekerjaan dengannya. Apakah akan ada interaksi dengannya selama bekerja? Apakah ini berarti dia harus sering bertemu dengan Rehan?
Yuki ingin bertanya, tetapi masih menelan pertanyaan itu diam-diam. Wawancara berlangsung hampir sepanjang sore. Ketika Yuki berjalan keluar dari gedung, dia sudah lapar. "Hei Nindi, kamu sudah sampai?" Yuki mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor telepon Nindi. Dia dan Nindi memiliki janji untuk makan malam bersama. "Aku akan segera sampai. Ada makanan Vietnam di sebelah kantormu. Kamu masuk dulu, tunggu di dalam ya." Suara Nindi terdengar sangat senang. Yuki menutup telepon dan berjalan ke restoran di sebelah gedung kantor dan menemukan posisi di dekat jendela. Sambil melihat ke arah jalanan, dia menunggu Nindi. Nindi datang dengan sangat cepat dan Yuki hanya melihat bangunan putih awan milik Rehan. Dan Nindi berjalan masuk sambil tersenyum. Membuka menu dan memesan beberapa hidangan khusus. Nindi tersenyum dan menatap Yuki. "Yuki, aku punya kabar baik untuk diberitahukan kepadamu." "Berita baik apa?" Yuki memandang wajah bercahaya Nindi dan bertanya kepadanya. "Apakah kamu akan menikah?" Nindi dan Ethan telah berpacaran selama 5 tahun dan seharusnya sudah waktunya untuk menikah. Ternyata cukup pintar. Begitu tebak langsung benar. Mata Nindi menyelinap ke arah mata Yuki. "Tapi kamu hanya menebak satu. Aku masih punya kabar baik lainnya." Yuki memalingkan matanya. "Apakah kamu sudah hamil?" "Hei." Nindi bersandar di sandaran kursi dan membuat ekspresi. Membosankan mengobrol dengan orang pintar. Tidak ada rasa kejutan sama sekali. Apapun bisa kamu tebak. Aku benar-benar menebaknya." Yuki senang dan memegang tangan Nindi. "Nindi, selamat. Ini benar-benar kebahagiaan yang ganda. Sangat bagus. Aku ingin menjadi ibu angkat untuk anakmu nanti." Alis Nindi menunjukkan ekspresi tersenyum. "Pernikahan dijadwalkan untuk bulan depan. Aku akan mengirimmu undangan pernikahan dalam 2 hari. Kau harus berjanji padaku untuk jadi pengiring wanitaku." Yuki mengangguk tanpa ragu. "Itu sudah pasti. Kamu menikah. Kalau aku tidak jadi pengiring pengantinmu, siapa yang akan jadi pengiring pengantinmu?" Setelah berkata, Yuki ingin tahu. "Nindi, sudah berapa lama kamu hamil?" Nindi merasa sedikit malu dan menyentuh perutnya yang rata. "Aku baru tahu hari ini." Yuki melihat senyum temannya dan hatinya menjadi hangat. Setelah makan malam, keduanya mengobrol tentang detail pernikahan. Sebuah suara wanita tiba-tiba terdengar di sebelahnya. "Nindi, kamu juga makan di sini? Kebetulan sekali." Nindi dan Yuki menoleh. Dunia begitu sempit. Ini adalah reaksi pertama Yuki untuk melihat wanita rok renda putih itu. Nindi memandang Yuki dengan mata berkedip, berdiri dan tersenyum lalu menyapa. "Tania, kamu juga datang?" Setelah berkata dan keduanya saling diperkenalkan. "Yuki, ini adalah pacar teman Ethan, Tania. Tania, ini teman baikku, Yuki." Yuki tidak bisa menahan tetapi ingin sedikit tertawa. "Masih pacar teman baik Ethan?"
Nindi takut tahu apa hubungan Tania dan Rehan. Tapi dia bilang itu terlihat hubungannya sangat intim. Tidak perlu membuat alasan lain. Tania mengenali Yuki, tersenyum dan mengelurkan tangan. Ternyata kamu ya. Yuki berjabat tangan dengan sopan. Aku benar-benar berterima kasih padamu. Nindi terkejut. Apakah kalian saling mengenal? Tania tersenyum dan mengatakan hal sebelumnya lagi dan memuji. Teman baik kamu ini benar-benar orang yang baik. Benar-benar menyenangkan. Wajah Nindi menatap agak aneh, tapi dia masih tersenyum dengan sangat baik. Yuki baru saja kembali ke Cina. Nantinya semua orang bisa sering datang dan pergi. Setelah berbasa-basi, telepon Nindi berdering. Dia mengangkat telepon dan mengucapkan beberapa kata. Kemudian, dia menoleh dan meminta maaf dan tersenyum. Hei, Ethan menjemputku. Aku harus pergi dulu. Yuki dan aku sejalan. Aku sekalian mengantarnya pulang ya. Tania tersenyum lembut. Tidak apa. Rehan sebentar lagi juga pulang kerja. Aku tunggu dia di sini untuk makan malam bersama saja. Di mobil, Yuki tersenyum dan memberi selamat pada Ethan. Ethan juga bercanda. Yuki, kata Nindi, dia menyiapkan sekelompok pria lajang berkualitas tinggi yang siap diperkenalkan kepadamu. Aku rasa pernikahanmu juga akan cepat kan? Pernikahan. Kedengarannya sangat jauh. Suasana hati Yuki tiba-tiba sedikit gundah. Ethan tidak menyadari kegundahan hati Yuki. Dia tersenyum dan berkata, kamu tidak bisa menyusulku dan Nindi. Tetapi ketika Rehan menikah pada akhir bulan, kamu bisa mengejarnya. Nindi dengan cepat menginjak kaki Ethan. Apa yang kamu katakan? Mengapa Yuki harus mengejar orang lain ketika orang lain menikah? Ethan dengan tidak terima membela diri berkata, tidak apa, hanya bercanda saja kan? Yuki tersenyum dan berkata, Nindi, kamu kok galak sekali. Bahkan bercanda pun tidak boleh. Dia berusaha keras untuk tertawa, tetapi tidak tahu mengapa otot-otot di wajahnya tampak agak kaku dan tertawanya sangat terpaksa. Mobil itu melaju ke rumah Yuki di lantai bawah dan Ethan mengantar Yuki ke atas. Baru saja kembali ke mobil, Nindi memutar telinganya dan menegur. Apakah kamu punya penglihatan untuk melihatnya? Mengapa kamu membicarakan soal Rehan di depan Yuki? Ethan merasa sangat aneh. Ini adalah bagian dari kehidupan. Memangnya diungkit sedikit tidak boleh ya? Nindi meliriknya dan berkata, hari ini aku dan Yuki bertemu Tania. Meskipun Yuki tidak mengatakan apa-apa, aku bisa melihat bahwa dia masih sedikit kikuk. Lain kali, jangan bicara sembrono. Mobil itu melaju ke komplek di mana rumah Nindi berada. Nindi melihat cahaya bulan sangat bagus. Dia berseru untuk turun dari mobil dan berjalan ke sana. Ayo pergi ke hutan Ginggo di sebelah timur dan duduk sebentar. Cuaca hari ini begitu baik. Sayang untuk pulang lebih awal. Ethan memarkir mobil di luar komplek, menggandeng tangan Nindi dan berjalan perlahan. Berjalan menuju hutan Ginggo.
Cahaya bulan samar-samar bersinar di hutan, dan Ethan menarik Nindi duduk di kursi kayu di bawah bayangan pohon. Meniup sedikit angin dan keduanya diam-diam meringkuk bersama. Sangat nyaman rasanya.